karena justru karena kita beramal di dunia ini tidak dalam rangka untuk hidup selama-lamanya ya. Beda antara ego sama martabat itu. Kadang-kadang kita harus keras, bukan karena ego, tapi karena martabat. Mas Amin? Mangga. Terus lagu apa ya? Satu dua penanya, boleh ya? Ya, satu dua penanya. Oke. Monggo yang mau bertanya, maju Mbak. aja. Samping kanan, samping kiri. Mbak. Iya langsung maju. Maju Mbak. Mas, Mbak, Cak. Sebelah ngeriki. Cuman aku takon siji Mas Abrang. Oh niko Mas, niko. Dengan apa batas itu tadi yang sampean jelaskan dengan konsep yang sampean sampaikan apa lingkar pengaruh itu korelasi ya apa Mas ya kira-kira menurut kan sampean dulu sudah menjelaskan lingkar pengaruh, lingkar peduli itu kan juga menjadi batas ya Mas Abrang ya atau piye ini dengan konsep yang sampean sampaikan itu kan berarti kan kita oh iya aku iso berpengaruh atau aku cuman bisa sampai di peduli saja terhadap satu masalah yang ada ya sehingga nek kaya aku ngono wis gak ngomong bukan politik mana gitu. Kira-kira nanti bisa dibantu kira-kira seperti itu. Monggo kanan apa kiri sih iki? Langsung aja. Jawab tak? Oke, monggo Mas. Oke, tak jawab sederhana saja, pendek aja. Itu sangat berhubungan dengan konsep lingkar pengaruh, lingkar peduli, lingkar perhatian dan seterusnya. Karena garisnya di mana batasnya? Yaitu garisnya. Batasmu tuh yang mana? Misalnya batasku keluargaku. Oke, lingkar pengaruh aku bisa langsung ngomong sesuatu. Misalnya keluarga adikmu. Itu kan beda sama keluargaku. Bukan berarti kita nggak peduli, tapi kita nggak mungkin masuk kalau dia tidak secara terbuka ngomong, bantuin dong. Kan gitu, ada batas-batas tertentu yang tidak bisa dilewati. Itu pemahaman terhadap batas. Nah, itu kalau mau digali lebih lanjut, coba perhatikan dalam hidup Anda. Mana Anda yang pengaruh, yang bisa Anda pengaruhi, mana yang peduli, mana yang perhatian. Dan kalau selip-selip, jangan-jangan bawah sadar sebenarnya Anda salah mendefinisikan batas. Efeknya, banyak energi yang terbuang nanti. Banyak gesekan yang terbuang dan seterusnya lah. Intinya gitu aja. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridhoi, saya dari Mojokerto. Mohon maaf sebelumnya terkait pertanyaan entah ini nyambung atau tidak, tapi ini berasal dari keresahan hati terkait batas di dalam bulan Ramadan ini. Nama Ridhoi dari Mojokerto. Di bulan Ramadan ini kemarin saya nemu pengajian yang mengatakan bahwa wong poso iku oleh mokel dengan syarat bahwasanya memang di pagi hari diniatkan benar-benar berpuasa. Kalau toh memang nanti tidak kuat, diperbolehkan untuk mokel. Lah, di dalam kata mokel itu ada batasan yang namanya kebutuhan dan kemauan. Ketika saya kemarin nyoba untuk tidak mokel, saya masih bingung, iki kira-kira aku butuh mangan, opo kepingin mangan. Ketika nanti saya memang meniatkan untuk membatalkan, ternyata itu hanya sebatas keinginan saja, apakah itu nanti akan menghilangkan apa jenenge lek ngarani batasan itu? Apakah kita diperbolehkan untuk salah membedakan antara batasan keinginan dan kemauan di dalam masalah mokel yang saya sampaikan tadi? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Turki, saya dari Kejapanan Pasuruan. Saya ingin menanyakan bagaimana mensikapi, karena dengan seiringnya berjalannya pembelajaran, kita akan semakin tahu tentang ilmu, dan hal ini yang menyebabkan timbulnya suatu perasaan was-was yang menimbulkan batasan-batasan yang baru. Kemudian saya juga pernah mendengarkan bahwasannya ketika kita bekerja, bayangkan ketika kita bekerja itu seakan-akan kita ini hidup selama-lamanya. Nah, itu bagaimana mensikapinya? Terima kasih. Bekerja hidup selama-lamanya. Jadi kerja sampai mati, ngono Mas nggih. Mbak, monggo. Saya Betari dari Jombang. Datang ke sini ingin belajar dan mohon minta tolong dibantu. Banyak sekali sebenarnya pertanyaannya, akan tetapi tidak terlalu pandai merangkai kata-kata. Jadi minta tolong dibantu merangkainya nanti. Yang pertama, kan kita ingin meningkatkan frekuensi ya sama Allah. Itu derajat tertinggi dari kaulo, hamba yang ngaulo itu seperti apa dan bagaimana itu kita meningkatkannya. Satu. Yang kedua, kan saya juga, kita semua sedang belajar. Saya merasa di sini paling junior. Belajar dari beberapa cerita di Al-Quran, misalnya salah satu kaumnya Nabi Nuh, itu kan sudah sangat rusak, terus akhirnya dapat azab dari Allah. Sebenarnya itu kan Nabi Nuh juga mengangkat tangannya untuk minta ke Allah. Sebenarnya itu batasan dari kesabaran Nabi Nuh karena merasa putus asa sudah tidak bisa mengasih tahu, memberikan informasi kepada hambanya, umatnya itu tadi, atau memang sebenarnya sefrekuensi dengan kehendaknya Allah. Itu aja sudah dulu. Sampun dua niku nggih. Nggih. Oke, banyak itu dua. Iku dari sekian banyak dirangkum dari loro itu Dua. Mbak ya. Ya, oke siap. Kak maksudnya mau wis ngejar jarine Mas. Si, aku takon, hidup selamanya ya. Nah, berarti sampean gak mati meneh. Ah. Saya pernah mendengarkan suatu omongan kalau kita beribadah itu bayangkan kalau kita itu sebentar lagi akan mati. Dan kalau kita bekerja itu bayangkan kita itu akan hidup selama-lamanya. Ya, oke, hidup selama-lamanya. Monggo Mas Saipul di kulik titik sih, enggak baru Mas Abrang. Mosok Mas Abrang langsung. Saking Japanan mungkin Mas Abrang kok Mas Suki dulu. mengelaborasi ya. Karena ini mungkin pandangannya Mas Amin juga mengambil dari sebuah hadis ya. Hadis. Ada hadisnya ya. Hadis tapi Mbah Nun juga sempat merespon dulu. Aku gak cocok karo hadis iku. Ngono. Mbah Nun sempat merespon seperti itu. Mas Kate tak jelasno gak enak mbek Pak Saiful. lah iya. Sampeyan sing jelasno ya. Aku aja ngomong ngono sampean saut. Mas Saiful, monggo Mas Saiful. Oke, jadi itu kan kalimatnya kurang lebih begini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Jadi beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sedangkan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Gitu. Jadi ini saya juga tidak bisa memastikan apakah ini hadis beneran atau tidak.
itu biar dikaji oleh para ahli hadis. Kayaknya sing ahli hadis nduk kene iki Cak Majid. Najis apa hadis? Ahli hadis apa ahli hadas ngono ya. Saya pernah dan ingat bahwa benar yang disampaikan Mas Amin. Mbah Nun pernah dalam tanda kutip mengkritisi ini karena ini ada dua dikotomi yang bertentangan. Ada konsep dunia, ada konsep akhirat. Padahal kita kembali ke konsep atau prinsip yang awal tadi, akhirat dunia itu satu atau urutan kejadian atau gradasi dari tahap-tahapan. Dalam sebuah pemikiran yang tadi sempat kita sampaikan bahwa sesungguhnya dunia dan akhirat itu kan satu. Soal kapan kita masuk itu kan soal urutan waktu saja. Artinya ada dua pertentangan yang sesungguhnya dinafikan oleh statement itu sendiri. Dan ini tidak begitu logis, tidak begitu rasional karena justru karena kita beramal di dunia ini tidak dalam rangka untuk hidup selama-lamanya ya. Kita beramal di dunia ini untuk ya karena kita sedang menjalani akhirat. Gitu kan konsepnya. Jadi tidak ada hidup selama-lamanya atau bahkan mati besok. Seolah-olah kalau mati kan selesai. Selesai wis gak enek kehidupan selanjutnya. Sedangkan di dunia koyo-koyo urip sak lawase. Ini kan juga agak gimana gitu ya. Masa urip sak lawas-lawase sak suwi-suwine dunia kan ya tidak begitu. Artinya beramallah untuk dunia ini ya memang untuk akhirat. Artinya kita sedang menjalani akhirat. Satu. Yang kedua, Mbak Nun sering memberikan formulasi akhiratkan duniamu. Akhiratkan duniamu. Amal sekecil apapun, jadikan dia sebagai amal akhirat. Contoh yang disampaikan Mas Abrang tadi, niat makan dalam rangka mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah, secara fisik dia aktivitasnya kan yus ngemplok panganan, dikecapi, dilek, terus digeling ambek lambung meneh dadi keat misalnya. Itu kan amalan fisik. Tetapi amalan fisik itu bisa bernilai akhirat kalau kita niati makan itu sebagai amalan akhirat. Artinya akhiratkan aktivitas makanmu itu supaya dia memiliki nilai di mata Allah. Artinya aktivitas apapun bukan bekerjalah seolah-olah kita hidup selamanya, tetapi Mbah Nun memberikan saran akhiratkan apa yang menjadi aktivitasmu itu untuk menjadi nilai akhirat. Nah, aktivitas yang lain monggo disimulasi sendiri, bisa makan, bisa ngojek, bisa dodol bakso, iso opo wae itu bisa diakhiratkan. Sehingga tidak ada lagi dikotomi dunia dan akhirat. Itu hanya tahap aja, itu hanya fase saja. Gitu. Sebagaimana orang-orang yang sekarang belum masuk ke dunia atau masuk ke alam akhirat karena dia sedang menjalani masa atau fase di alam barzah. Ya artinya tiga alam itu kan satu dalam kesadaran hidup kita. Gitu. Soal kapan dilakoni ya memang itu soal urutan waktu saja karena nggak bisa satu aktivitas itu kita jalankan bersamaan. Gitu ya. Jadi soal ini hadis atau bukan wallahu alam saya tidak berani menjustifikasi atau mengklaim mengiyakan atau mentidakkan karena monggo dikaji bagi yang ahli hadis, cuman kita bisa mencermati esensi dari pikiran-pikiran yang dikandung oleh statement tadi itu. Jadi poinnya adalah meneguhkan yang disampaikan Mbak Nun, ya amal dunia itu akhiratkan, jadikan dia bernilai akhirat. Bahkan simulasinya bisa begini, dunia untuk dunia, itu kan Mbak Nun pernah menyampaikan itu, dunia untuk akhirat atau akhirat untuk dunia. Jadi amal dunia ya untuk mengejar kepentingan dan kebutuhan popularitas dunia. Satu. Dunia untuk akhirat, jadi aktivitas dunia itu kita nilai dan kita akhiratkan. Gitu kan? Yang ketiga, ngamal akhirat, ngaji, dibaan, selawatan, istighosah, ceramah, wiridan, wis macam-macam koyok-koyok itu amal akhirat tetapi ternyata untuk dunia. Untuk golek perhatian morotuwa, calon morotuwa. Nah, ya wis ngono iku lah, wis macam-macam lah. Gitu. Gane-gane nggawe serban. Koncoku digosok bawang putih.
ketemu wong nek gak Masya Allah ya alhamdulillah, nek gak ngono astagfirullah astagfirullah. Misalnya ngono ya ngono iku amal ketoke akhirat, tapi sakjane untuk kita tidak perlu mengklaim, menjustifikasi atau menuduh siapapun di luar diri kita. Ini kan bekal, batas untuk membangun kesadaran seperti yang disampaikan Mas Abrang tadi itu, supaya setiap aktivitas dunia kita bisa dan kita niati bernilai akhirat. Makatan Mas Amin. Iki mau hamba-hamba iki mau direspon titik ya. Iya. Hamba-hamba sahaya situ Yang niat dulu apa yang ngawulo tadi? Ngawulo. Oke. Napa niku anu nih? Kalau hamba yang paling mulia di hadapan Allah ya karo Gusti Allah dudu awake dhewe. Artinya yang bisa menilai status kemuliaan hamba itu kan ya bukan kita, sesama pemain kan dilarang menilai, sesama pemain dilarang memberikan justifikasi nilai. Bahkan inna akramakum, orang yang paling mulia, itu pun masih ada kalimat selanjutnya. Mulia, yang paling mulia itu menurut siapa? Inna akramakum, ono kalimat indallah gitu loh. Jadi parameternya menurut siapa? Ya menurut Allah. Sing ngerti parameternya siapa? Allah. Sing ngerti indikator oh iki mulia iki gak, iki ketoke gaya-gaya mulia ning asline ya hina misalnya ngono. Yang paling bisa menjustifikasi dan yang mengetahui indikator itu siapa? Ya Allah. Maka yang bisa kita lakukan adalah tidak menentukan indikator oh Mas Abrang iki mulya. Terus nek Cak Majid iki gak pati mulya lah, terus Gusti Allah aku ngono ta. Ya ora ngono. Walaupun metode atau cara berpikir semacam itu menjadi kebiasaan untuk menjustifikasi ya kesolehan seseorang gitu loh. Kaya sing dadi Gusti Allah dekne. Padahal ada kalimat indallah, menurut Allah. Jadi kita nggak bisa menilai, apalagi mengobjektivisir. Mengobjektivisir itu ada parameter yang bisa dinilai. Ada indikator A, B, C, terus kemudian satu indikator bobotnya berapa. Nah itu nggak bisa, karena yang pantas dan berhak untuk menilai seseorang itu mulia atau tidak Allah. Bahkan ada beberapa kejadian peristiwa di mana ketika seseorang itu dianggap hina oleh Allah, justru dia menjadi mulia. Lagi malah angel maneh. Kita kan masih ingat, misalnya ada cerita lama ini ya, ketika ada seorang pelacur yang kehausan, kelaparan, dia ditolak di mana-mana, kemudian saking ngelune, saking luwene, saking ngelain nemu sumur kan, dia juga timbo gak enak, akhirnya gawe sepatune dhewe nimbo, begitu mau diminum, ono asu melet-melet. Ternyata asune memang lapo? Ngelak. Terus muncul rasa welas asih dalam hati pelacur itu. Kemudian dia nggak jadi minum, air minum yang dia ambil dari sumur kemudian diberikan kepada anjing. Wis entek, dia kasih ngombe, nginceng nang sumur, sat wisan banyune, wis gak ono, entek. Dalam keadaan sangat lapar, sangat haus, dia berjalan 2-3 langkah mati. Dan semua orang di kampung menjustifikasi ini nggak layak dikuburkan secara Islam, soalnya dia wis pelacur, uripe, hina, dius, macam-macam dengan justifikasi menurut mata pandang manusia. Neng Allah enggak justru karena di dalam hatinya ada rasa welas asih kepada anjing tadi, maka Allah pun memberikan rasa welas asihnya kepada pelacur itu. Sehingga dengan hak prerogatif yang mutlak dimiliki Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni. Terus kata lapo awake dhewe, kata protes. Atau, nah ini Mbak Nun yang menarik. Nek ngono rek, ayo diobjektivisir, ayo diobjektivisasi. Piye carane? Dadi pelacur. Ojo mangan seminggu, golek sumur sat terus mari ngono kok kancamu kok asune culno ya. Terus mari ngono. Ya ini jadi enggak bisa. Terus piye? Ya jane ngono iku hak prerogatifnya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah la'alla. Mbak Nun memberikan formula itu. Semoga, mudah-mudahan dengan apa yang terus kita kerjakan ini Allah menjadi ridho kepada diri kita. Bagaimana Allah ridho kepada diri kita? Syaratnya kita ridho dulu kepada Allah. Kowe ridho gak dadi awakmu sing koyo ngono iku? Kowe ridho gak diberi ujian, cobaan, nikmat?
yang khas dirimu sehingga tidak diberikan kepada orang lain. Ridho dhisik. Ojo terus nuntut muga-muga Allah ridho lah. Kowe gak ridho nang Allah kok Allah kawan ridho nang awakmu lha ya piye? Jadi kita ridho dulu kepada apa yang sudah diberikan kepada Allah. Makanya radiyatan mardiyah. Jadilah orang hamba yang ridho dhisik nang apa wae sing di kekno Allah. Maka di lafal itu kan ada raditu billahi robba. Bahkan dikembangkan raditu billahi waliya, raditu billahi syahida. Saya ridho Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai saksi, Allah sebagai pihak yang maha menghukumi dengan bijaksana dan seterusnya. Kita ridho dulu kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah pun ridho kepada kita. Jadi gak terus iso diobjektif. Ya Allah, kula niki pun ridho ten jenengan, lan jenengan kok mboten ridho. Gak iso ngono. Kita tetap la'ala, semoga dengan harapan mudah-mudahan. Jadi hidup kita itu mencapai mudah-mudahan demi mudah-mudahan. Seperti cakrawala. Tiba wis teko kono lho, tibae cakrawala duduk kene, tibae nek kono mlawu aku maneh. Tibae wis teko kono tibae duduk cakrawala. Jadi bahkan puasa itu pun kalimat terakhirnya apa? Kutiba alaikumusiyam, terus terakhirnya apa? La'allakum tatakun. Jadi orang puasa itu apa pasti menjadi orang takwa? Tidak. La'alla itu mudah-mudahan, berharap, semoga dengan ikhtiar puasa kita Allah menjadikan kita orang yang bertakwa. Jadi la'alla. Terakhir, misalnya meneh awake dhewe ngerti mati. Wis mati yo, mati. Kan selesai. Ketika sholat kita masih perlu pertolongan Allah enggak? Masih berdoa membaca Al-Fatihah enggak? Masih kan? Bahkan kalaupun kita tahu besok itu kita mati, bahkan sampai kita menjadi seorang wali wis sing notok sab Lauhul Mahfud misalnya. Iku tetap ketika membaca Al-Fatihah panggah maca iya kana butuh wa iya kana stain. Jadi itu enggak ada gradasi, enggak ada pangkat derajatnya. Pokoknya angger awake dhewe iki dadi kawula panggah iya kana butuh wa iya kana stain. Terakhir, itu terakhirnya kapan? Ada satu syair dari Mbak Nun yang menarik. Bukan mata pandang manusia yang aku takuti, yang aku ikuti, tetapi cara pandang Allah yang aku takuti. Jadi uripmu iku ojo melok menungso iki bijaku piye ya? Tapi Allah bijaku piye ya? Jadi parameternya Allah. Bukan menurut manusia tetapi menurut Allah. Itu kan lagunya Cak Masjid ya. Piye Cak Masjid? Duka derita. Nah, itu duka derita engko muga-muga iso dinyanyekno ambek bola-bola Sayang padaku. Sayang padaku. Jadi parameternya Mbak Nun jelas. Maka ada kalimat la ubali. Selama Allah tidak marah kepadaku, aku gak peduli. Pun Mas Amin tuwa iki. Iya, seweneng. Tepuk tangan sih rek kayak Mas Saiful ya. Saka ngendi ya? Saka masin dhisik ya. Kerja sampai mati gitu. Mungkin saya menanyakan gini aja. Ketika Anda bekerja, niatnya gimana? Saya berniat bekerja untuk hidup atau saya niat hidup untuk bekerja? Hanya yang dibalik loh. Bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Nah, kalau bekerja untuk itu kan wis gak khawatir berarti. Sudah jelas loh. Ya wis rasa ngotot-ngotot nggo urip kok. Nek kerja malah gawe urip ora cetha ya ganti gawean. Jadi dengan niat yang jelas, itu parameter kita jadi jelas semua, mau gimana. Karena niat di awalnya itu sudah jelas. Makanya menurut saya meluangkan waktu sebentar untuk membuat niat yang jelas, diomongkan dan kalau bisa ditulis, itu akan menghemat kerepotan di waktu-waktu berikutnya. Nah ada kebimbangan balik meneh, apa tuh niatku jane? Oh ya wis, cetha niatku gini kok. Nah sebenarnya sesimpel itu Mas nyuwun sewu kalau apa namanya saya ngomongnya gitu. Balik lagi ke urusan niat itu tadi toh. Jadi kalau bagaimana bekerja kok seperti akan hidup selamanya. Sepertinya saya menangkap nuansa bahwa bekerjanya itu gak seneng-seneng amat kok koyone kerja ngoyomen toh gitu toh. Entah benar entah salah, saya menangkapnya ada implisit seperti itu.
Sehingga saya menjawab dengan di niatnya gimana baliknya. Itu mungkin Anda tanpa sadar ngomong niat bahwa hidup untuk bekerja. Tapi kalau Anda sudah menyadari secara lantang, secara eksplisit, itu kan gunanya itu. Mungkin kadang-kadang kita, serasa nggo niat mengene tok. Nah, itu yang disebut sebagai ilusi pengetahuan, ilusi pemahaman. Kadang-kadang kita ngerasa tahu, tapi nek kon genahke aslinya ya iso ngambang. Perlu ada waktu untuk benar-benar nulis dan mengejawantahkan apa yang kita anggap tahu itu tadi. Jadi monggo diperbaiki niatnya Pak Mas. Dan setelah itu ketika Anda berlaku berdasar niat Anda, minimal Anda tidak berkhianat terhadap niatmu sendiri. Dan itu menenangkan hati. Kita kan yang paling susah kan kalau kita berkhianat sama diri kita sendiri. Itu bedanya ego sama martabat. Kadang-kadang kan kita dipaksa, wis turunkan egomu. Loh, beda antara ego sama martabat itu. Kadang-kadang kita harus keras, bukan karena ego, tapi karena martabat, menjaga martabat kita. Bedanya apa sih? Kalau ego itu pengen menguasai orang lain, pengen orang lain berbuat seperti ini, pengen menunjukkan aku lebih tinggi dari kamu. Kalau martabat itu aku berani menghadapi kerasnya apapun, susahnya apapun, musuh siapapun, tapi karena aku menjaga nilai yang aku percayai. Masa Kanjeng Nabi kon njaluk ngapura ning apa jenenge, misale Abu Lahab ngono ki njuk wegah turunkan egomu lah. Ayo minta maaf sama Abu Lahab. Yo gak ngono, iki ceritane martabat iki rek. Nilai ini menjaga nilai, kadang-kadang harus tabrakan menjaga nilai. Nilai yang dipercayai karena harganya akan mahal di depan. Orang yang mengkhianati dirinya sendiri itu punya efek tidak bisa maafkan dirinya sendiri. Dan hidupnya dia tahu bahwa walaupun orang lain nggak tahu, dia akan tahu bahwa dirinya itu sebenarnya pengkhianat terhadap dirinya. Saya medun, saya merasa tidak berharga, saya merasa nggak berani ngapa-ngapain, itu hanya karena dia merasa mengkhianati dirinya sendiri. Jadi perlu kita untuk mengikrarkan nilai, tujuan dan seterusnya itu tadi, yang kalau di Islam disebut sebagai niat itu tadi, terus kemudian bertahan pada itu, bukan urusan keluar, tapi urusan setia pada nilai yang kita pegang. Ngoten mawon nggih Mas. Itu tadi juga berhubungan dengan mokel neng tengah dalan atau ora, otak itu banyak alasannya Mas. Ono sing nggak sah pakai alasan, saya pernah dengar itu, kan menahan hawa nafsu, saya makannya nggak pakai nafsu kok. Saya karena lapar, bukan karena nafsu. Otak itu Mas, itu kalau buat alasan tuh luar biasa. Wah, wes luar biasa. Luar biasa. Makanya penting kita ngambil batas garis. Batas garisnya di mana? Di niat awal itu tadi. Wes. Dan kamu tahu otakmu pasti pengen membujuk dirimu sendiri untuk keluar dari niat tersebut. Terus cari-cari alasan. Cari kain ini, cari kain ini, cari kain. Percobaan sendirilah. Saya berniat duduk setengah jam, nggak ngapa-ngapain, nggak ada HP, nggak ada apa, di kamar sendirian. Otaknya mesti golek alasan. Allah, yo setitik rapopo lah, ngintip-ngintip jendela. Yo mengintip, aku kan nggak buka HP, cuman lihat notifikasi. Itu artinya saya tidak melanggar alasan. Makanya kadang-kadang kita tuh perlu fanatik pada yang sudah kita ikrarkan. Wes, suatu hari, suatu saat otakmu tuh bisa menjadi musuhmu. Jangan lupa. Musuhnya gimana? Karena dia berusaha mematahkan dirimu sendiri yang sebelumnya. Itu biasanya kalau kepepet. Nah kepepet ki otak golek alasan untuk membenarkan perilaku. Dan kalau kepepet, kenapa kita tidak boleh mabuk misalnya? Ini kan rada aneh, ini menurut saya ya, kan kalimatnya nggak boleh minum yang memabukkan. Oke. Terus nek zina, jangan mendekati zina. Lucu tapi. Bukan nggak boleh berzina, ngono ta? Kuwi ya dadi alasane wong-wong kuwi. Aku tidak mendekati zina, wong aku langsung kok. Iya, cah iki. Terus cari alasan, berzina gimana? Kan itu persentuhan kulit. Kalau saya pakai kondom kan nggak ada yang bersentuhan kulitnya. Ya ono alasannya arek-arek itu. Mesti otak itu pinter gawe alasan. Tapi dalam hati kamu tahu kok, kalau niat pertamaku nggak makan dari pagi sampai sore, itu selesainya ketika sore.
Di tengah jalan otak pasti ganggu sedemikian rupa, pasti. Otakmu, kenapa ada kalimat yang mengatakan bahwa setan itu otakmu itu datangnya dari situ. Karena kadang-kadang otak ini ganggu dewe, golek alasan, membenarkan. Gini, saya pernah membahas, otak itu Quran 47 atau 49 kali ngomong nyuruh kita berpikir. Tapi ada tokoh-tokoh besar yang mengatakan hati-hati sama otakmu, sumber setan lo itu. Loh ini kan berlawanan. Gimana yang benar nih? Kan gitu. Nah menurut saya ini yang bukan kiai dan bukan siapa-siapa. Oh, Gus yo ming fitnah-fitnahan to. Gus iku lak yo akeh sing ra trimo aku diceluk Gus yo. Ya monggo lah ora urusan. Apa gini, menurut pendapat saya kan ada ikrar atau yang disebut sebagai keputusan atau sebagai niat. Otakmu dipakainya di mana? Kalau sebelumnya itu artinya otak yang baik. Otak temanmu adalah Anda berpikir untuk membentuk niat, membentuk keputusan sehingga Anda punya keputusan. Kalau otaknya dipakai di belakang, saya sudah punya keputusan terus berusaha membenarkan keputusan itu. Kalau istilah modernnya nyeboin. Kalau ya Anda main Twitter pasti tahu apa kalimat nyeboin. Udah kalimatnya salah dibener-benerin. Oh, itu kan gini artinya, ini nyeboin kalimat salahnya itu tadi. Kadang-kadang Anda berbuat salah dan mencoba membenar-benarkan, betul nggak? Loh, apa wes ngidoni wong, apa misalnya kamu sudah berbuat salah sama orang terus cari-cari, oh ini alasan martabat, ini alasan tentang kepentingan masa depan, yang nyuruh saya Nabi Khidir ini, kakean alasan untuk membenarkan perilaku yang salah. Nah itu otak yang berbahaya, otak yang setan tuh itu. Karena kalau kesalahan dia tidak mengubah kesalahan tersebut menjadi lebih baik, tapi justru mencoba mencari pembenaran terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan. Salah satunya itu tadi contohnya ketika wis niat poso, golek-golek alasan mokel. Kan gitu. Sebenarnya gampang kok Mas. Anda bisa mokel kalau enggak puasa. Hanya Anda bisa mokel kalau Anda niat puasa. Jadi ada mokel yang tidak dosa. Kalau Anda enggak puasa kan gitu aja. Jadi enggak usah poso sekalian, wis mokel wae. Dipikir tenan karo dhek iki. Artinya arep mangan nek gini, kalau emang ada niat mau di tengah jalan mau makan, wes rasa niat poso, wes gak popo. Oh, aku niat poso, tapi di tengah jalan kok saya butuh makan ya? Bukan pengen makan, tapi butuh makan. Lah iku gunane poso iku. Agar memelatih kita, agar yang menjadi nahkoda dalam kehidupan adalah akal, bukan fisik. Kalau nahkoda dalam kehidupan itu fisik, itu yang namanya hewan. Gini, yang saya maksud nahkoda, mungkin saya jelaskan sedikit. Saya pernah ngomong, manusia itu ada beberapa tipe. Bisa kita contohkan seperti tipe pohon, tipe hewan, atau tipe manusia yang memang manusia. Bedanya di mana? Manusia kan bedanya di akal, punya akal. Bedanya gini, kalau pohon itu punya keputusan kapan berbuah, kapan menggugurkan daunnya, kapan bersemi, itu bukan tergantung pohonnya, tapi tergantung cuaca di luarnya. Betul ya? Musim gugur, daunnya gugur. Musim semi, bersemi. Ada trending topik, ikut. Itu manusia-manusia pohon itu. Ya karena dia bersikap, berlaku, punya keputusan berdasarkan lingkungannya, bukan dirinya sendiri. Yang paling tinggi adalah lingkungannya. Kalau temanku ngomong gini berarti benar kayak gitu. Kalau ada yang ngerasani, oh si kayak tahu nyol. Misalnya gini, wah Mas Amin ki tahu apa sebenarnya jaluk tukoke rokok ming bayar 15.000 padahal regane rokok 20.000. 43.000. Wah, artinya tidak punya moral itu. Kata si A yang kamu tidak nanya ke dia sendiri. Terus kamu sudah punya keputusan, memang tidak bermoral Mas Amin. Itu manusia pohon. Karena datang dari lingkungan dan dia sudah memutuskan di kepalanya sendiri. Paham maksud saya ya? Jadi punya keputusan, punya apa, itu berdasarkan lingkungannya. Kalau hewan, lingkungan itu kalah penting dari fisiknya. Hujan deras, kalau lapar tetap golek mangan. Walaupun berbahaya nyolong gereh di rumah orang, kalau lapar kucing tetap nyolong gereh. Walaupun lingkungan tidak mendukung, kalau biologisnya
laparnya sangat tinggi, dia akan tetap berlaku berdasarkan fisiknya itu. Kalau manusia itu didorong agar yang jadi nahkoda akalnya. Dia tidak diatur oleh fisiknya, tidak diatur oleh lingkungannya. Bahwa lingkungan dan fisik berpengaruh, iya, tidak bisa kita hindari. Nah adem juga adem, nek panas juga tetap panas, tidak bisa hindari. Tapi otak itu jadi nahkodanya. Contohnya, ada bapak-bapak punya anak puasa-puasa harus becak seharian di panas terik. Kalau mau ngikuti alam, ngapain becak panas terik? Aduh, udahlah tidur aja. Kalau mau ngikutin fisiknya, udah lemes, lapar, ngapain aku becak? Oh ini juga ngikutin perintah Tuhan kok, alasan itu gitu. Tapi kalau dia dari akal, loh, aku punya tanggung jawab untuk ngasih makan anakku. Walaupun terik, walaupun lapar dan lemes, tetap saya lakukan tanggung jawabnya demi memberi makan kepada anak. Nah gitu. Nah sepemahaman saya, Ramadan, puasa ini melatih kita untuk menjadi manusia. Jadi nahkodanya adalah akal. Jadi arep alasannya apa wae, petenge ngelih, wis lemes apa dan seterusnya. Nek Anda niat puasa, lakukan sampai selesai. Itu bukan Tuhan sing nyeneni. Kamu yang akan menyesal sama dirimu sendiri. Kok aku ra iso nyekel omonganku dhewe ya? Kalau aku sendiri tidak bisa megang omonganku, gimana orang lain mau percaya aku? Bagaimana aku bisa percaya pada diriku di masa depan? Wong aku gampang banget belok kok. Sudah saya ikrarkan di tengah jalan belok kok. Kan gitu ya. Jadi manusia, menurut saya manusia itu yang bisa dipegang cuman niat dan omongannya itu. Lain-lainnya itu cuman tambahan-tambahan. Kualitas manusia menurut saya konsistensi pada yang dia omongkan itu tadi. Bukan berarti keras kepala. Kalau dia tahu salah, bukan membenarkan, itu demit lagi yang kerja. Kalau dia tahu salah, ya berubah jadi lebih baik. Dibenarkan. Pahami maksud saya ya? Ini can tipis-tipis, Gusti Allah ki seneng gawe donya paradoks ngene iki. Men menungso ana dolanan. Alam semesta itu memang gitu. Selalu pada positif dan negatif dan kita main di situ. Kadang rajin, kadang males, kadang soleh, kadang ason, dan seterusnya lah. Memang seperti itu. Baterai aja selalu ada positif negatif, selalu seperti itu. Nah makanya kita pada rentang ini ada lingkungan, ada fisik, ada akal. Tuhan dorong kemana ya? Oh ternyata akal nih yang disuruh jadiin nahkoda. Ini simplifikasi ya, yang saya ngomong ini tadi. Karena sebenarnya, mohon maaf, tapi tidak saya lanjutkan lebih jauh. Tiga yang berlawanan itu, tiga yang berpengaruh itu bukan bukan lingkungan, fisik dan akal. Sebenarnya bukan itu. Tapi gampangnya ngomong gitu karena aku tambah bundet. Sebenarnya adalah lingkungan, fisik dan istaftikolbak. Sebenarnya lingkungan, fisik dan fatwa hati, tiga hal itu yang tarik-tarian. Akal itu tidak memutuskan. Akal itu mempertimbangkan informasi dari ketiganya untuk melakukan mana yang terbaik. Cuman kalau saya jelasin gitu, nanti kita bahas istaftikolbaknya jadi bundet dawa meneh. Fatwa hati itu seperti apa sih? Nah itu panjang dan kompleks pembahasannya. Tapi intinya paling mudah kita identifikasi akal dulu deh. Akal kalau belum bisa dengerin istaftikolbak, akalnya pegangan siapa? Pegangan dari omongannya Kanjeng Nabi. Pegangan dari omongannya Quran. Karena sudah terbentuk dalam bentuk tulisan yang bisa kita pahami, kalimat yang bisa kita pahami. Karena kalau istaftikolbak, semua orang punya tapi kita tidak terlatih untuk mendengarnya. Karena kebetulan kita lahir di lingkungan modern yang pendidikannya tidak ada pelatihan untuk mendengarkan fatwa hati. Pelatihannya ngapalke butir-butir Pancasila kan. Jadi itu ya mohon maaf saya agak membawa agak kompleks sedikit, tapi itu bisa jadi bahan untuk kita diskusikan di lingkar-lingkar atau untuk selanjutnya seperti itu. Untuk mbaknya, bagaimana makom tertinggi tidak tahu. Nah, sederhana, nggak ada yang tahu sesama siswa itu tidak bisa mengisi rapot teman. Wong kita siswa kok. Seperti tadi dikatakan, doa sampai terakhir itu tunjukkan jalan yang benar. Karena tidak ada titik di mana manusia sudah bisa memastikan bahwa dirinya benar. Eksplorasi terus, belajar terus, sidik-sidik tambah benar satu langkah demi satu langkah. Dan berharap, dan Tuhan tahu,
Karena limitasi kita, mau sampai mana sih? Mau sampai kebenaran yang tingkatnya seperti Nabi Khidir? Alah rek. Cok, Nabi Khidir. Orang dubur-dubur lah. Maksudnya makom tertinggi udah. Gusti, kula ini nggak tahu apa-apa, tapi saya pengen sebaik-baiknya yang bisa saya lakukan di mata jenengan. Kalau sudah merindukan, insya Allah sepemahaman saya Tuhan tidak menyambut manusia yang meminta. Ada kalimatnya, ketika kita mendekat berjalan, Tuhan berlari. Kalau kita merindukan frekuensi dan resonansi di dalam itu tadi kita lebih tinggi, artinya Tuhan akan memberi jalan kita ke situ pasti. Karena kita merindukan aja. Kita sudah jalan sebisa kita loh, Tuhan nggak tahu gimana. Tuhan pasti akan ngasih informasi lebih banyak lagi. Dan lewat mana informasinya? Seperti rezeki. Minhaitu la yatasib. Tidak tahu kita, warzukni fahma. Pemahaman itu rezeki yang datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Monggo, tunjukkan kerinduan Anda kepada Tuhan bahwa Anda pengen menjadi versi terbaik dari yang Tuhan ciptakan. Makanya lagunya Ruang Rindu, bukan Ruang Cinta, kan gitu. Langsung dibilang saja nih mau ruang rindu. Nggak nyenggol rindu. Karena itu beneran rumus yang saya lakukan seumur hidup. Saya tidak bisa mengandalkan apa-apa. Saya tidak bisa bernegosiasi sama Tuhan. Saya tidak bisa mengandalkan akal. Wong akal kiyo penjahat itu tadi kadang-kadang. Saya tidak bisa mengandalkan pengetahuan. Yang saya andalkan hanyalah kerinduan sama Tuhan. Dan setelah itu kerinduan itu, Tuhan aku pengen ngerti yang ini, aku kurang ngerti caranya, ya Allah Tuhan rindu. Nanti tiba-tiba datang, entah setahun kemudian, entah 2 tahun kemudian, entah 5 tahun kemudian, rindu itu yang saya setorkan. Dan saya tidak pernah sekalipun mengukur makom. Karena itu berbahaya menurut saya. Kalaupun makom kita rendah, nanti kita merasa tidak berharga. Kalau kita merasa makom kita tinggi, nanti ada kesempatan merendahkan yang kita anggap rendah. Jadi gak penting. Pendapat orang terhadapku gak penting. Kowe arep seneng, arep nganggap aku tidak bisa direspek, arep dianggap apa, gak penting. Ngopo? Karena saya ngerti Gusti Allah, ngertiku aku ngerindu tok. Dan berusaha bisa bermanfaat sebisa-bisanya. Wis ngono, gitu-gitu tok. Jadi mungkin itu seru ya untuk cari tahu makomnya di mana tertingginya ya. Kadang-kadang sayangnya itu bukan seperti S1, S2 atau S3 yang bisa kita ukur. Dunia ini dunia yang dibuat oleh Tuhan dan kita sama-sama mengarungi lautan yang kita tidak tahu ujungnya di mana. Yang bisa dirindukan adalah, yang bisa dilakukan adalah kerinduan tersebut. Dan satu lagi, saya bagi oleh-oleh sedikit. Mungkin ada hubungannya di sini. Saya bagi oleh-oleh sedikit ketika saya bertemu dengan Syekh Imron di Rusia. Ada salah satu pandangan yang menurut saya juga hadiah dari Tuhan. Karena beliau memberi sebuah pandangan yang saya tidak memikirkan sebelumnya dan ternyata benar. Selalu muncul pertanyaan, kenapa naluri kita kepada Tuhan kok harus dibangunkan terus ya? Pasti ada dong mekanisme dasar di mana kita sambung sama Tuhan, itu dibangun juga sama Tuhan. Gitu. Ini saya ngobrol sama muridnya Syekh Imron, yang satu forum sama Syekh Imron juga, yang menjawab beliau. Pandangannya adalah gini, salah satunya adalah karena yang namanya teknologi. Saya kan, aku kan cah modern, sama teknologi kan seneng. Kok iso dadi ancaman teknologi? Kan gitu. Apa ini? Menarik nih di sudut pandangnya. Karena teknologi itu membuat hidup kita nyaman dan menghilangkan resiko dalam kehidupan kita. Anda perjalanan dari Jombang ke Surabaya tidak takut lagi untuk mati di tengah jalan karena sudah nyaman dengan teknologi. Padahal yang selalu mendekatkan kita kepada Tuhan itu ketika kita dalam resiko, kan gitu. Kalau Anda pernah naik bis Surabaya Jogja dengan sopir yang luar biasa lincahnya, sembuh macam-macam lah jeneng bise gue, Mira Lila, sumber kencono, whatever gue lah. Anda merasakan bahwa Tuhan hadir di situ kemudian.
Ya ora? Bener ora? Ya Allah, Tuhan. Anda naik pesawat, itu santai, tapi naik grek. Tuhan, ya Allah, ya Allah. Itu tidak saya rangkai dalam pemahaman. Dan Syekh Imron yang membukakan pintu rezeki pemahaman ini. Bahwa ada resiko lain loh dari teknologi. Teknologi membuat hidup kita lebih mudah. Ya, betul. Dan itu tidak buruk. Ya, betul. Tapi ada satu aspek lagi yang hilang. Kita jadi tidak terbiasa untuk menghadapi resiko. Kita tidak biasa menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Padahal dalam ketidakpastian, di situ Tuhan lebih mudah hadir di kepala kita. Kan ngaten. Mungkin itu bisa jadi pelajaran kita bersama bahwa mulai sekarang kita harus mulai lebih bijak memakai teknologi. Memang semuanya mudah. Tidak mau mandi tinggal muter keran, nggak harus nimba lagi. Mau makan tinggal pesen, datang sendiri. Semua sangat mudah. Yang artinya kita tidak khawatir, kekhawatiran kita sama sekali turun dibandingkan orang yang hidup 100 tahun lagi. Hidup jadi lebih enak memang, tapi kita jadi tidak terbiasa untuk connect dengan Tuhan. Karena biasanya manusia connect dengan resiko, saiki mulai dipikir resiko nih. Mulai dilihat lagi, karena sebenarnya kalau kita mau meneliti, banyak resiko dalam hidup. Paling sederhana, kita nggak tahu kapan mati. Jangan-jangan pas aku lagi pacaran mati. Jangan-jangan pas aku pesen es teh pesen Gojek sing teko demit. Jangan-jangan artinya saya nggak ngomong buatlah khawatir dirimu sendiri, jangan gitu juga. Tapi mulai ini membuat saya sedikit berbeda pandangan hidupnya terhadap teknologi. Karena ada aspek yang hilang yang saya tidak sadari sebelumnya. Itu benar-benar hadiah dari ketemu dengan Syekh Imron, dan semoga bermanfaat saya bagi sama teman-teman. Ayo kita menghadapi dunia dengan penuh teknologi yang memudahkan kita, tapi kita tidak lupa dengan Tuhan, karena setiap saat sebenarnya masa depan itu gelap dan resiko. Kita konekkan sama Tuhan, selama kita masih bisa mikir masa depan, selama kita masih bisa berpikir resiko-resiko dalam hidup, semoga kita tidak lepas dengan hubungan sama Tuhan. Mungkin itu juga menjawab pertanyaan jenengan. Gitu dulu jawabannya. Matur nuwun, semoga bermanfaat.